Sebentar sesudah doa penutup ada pemberkatan keluarga di tempat duduk. Oleh karena itu, kalau dimungkinkan untuk duduk perkeluarga. Suami istri atau suami anak, istri anak, supaya Bapak Uskup dan para pastor akan merciki umat perkeluarga. Terima kasih.
Senja, sekarang so besar toh. Ini mau Natal. Kira-kira ada apa yang Senja ingin mau sampaikan Pak Mama dan Papa dang? Waktu demi waktu, ku cari jawaban dari semua ini. Namun, semua bagai fata morgana. Papa dan Mama lagi begitu. Ndak ja perhatikan pas Senja. Sibuk kerja terus. Oh, nih anak mulai pandai, Kang. Selama ada baking ini. Iya bos, ada lagi belum kelar-kelar itu sebelah. Dia membawaku, menuntunku selama ini untuk semua jawaban yang kuharap. Sampai sekarang juga supaya Senja tahu itu semua demi Senja. Kita ini kerja for Senja. Waktu bergulir tak terkendali. Mana lupa nggak sampai pesanan buket? Aduh, Ku bersandar pada detik-detik waktu. Aku terpuruk, aku jatuh. Torang harus masuk gereja, jangan iko nganape orang tua kelakuan. Iya yang kita sadari, orang selalu lupa diri. So sadar dong Kang. Juga nanti dia berubah salah, nyak berubah salah ya toh. Mau jabatan, mau ada jabatan, semua itu sama di mata Tuhan. Kita mau masuk dulu di ruangan. Dorang sobat tunggu kuat. Waktu dia hamil Pak Senja, Ibu Rini menangis di pilar sana. dulu pe susah, torang ingat Pak Tuhan. Yang penting orang kasih kesempatan orang untuk berubah. Dok? Selama Senja nak masuk gereja dengan Iko PPA. Pokoknya jangan lupa di gereja, no. Seseorang mau berubah, torang juga nak tahu kapan. Iya juga sih. Berharap kapan bisa memeluk harapanku. Ku bertahan dan bertahan. Inilah kisahku. Senja. Dominus nobiscum. Sekali lagi saya ulangi. Dominus nobiscum. Baiklah. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perayaan Natal bersama pemerintah Kota Manado dengan pastores dan umat Katolik sekevikepan Manado dengan tema Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Jumat 30 Desember 2022. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati dan pikiran. Mari kita layakkan diri kita untuk perjamuan kudus ini. Lagu pembukaan puji syukur nomor 476. 476, Hai dunia gembiralah.
Hai dunia, gembiralah dan sambutlah jamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja semesta, benar dan mulia, masyurkanlah hai dunia. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Hai dunia, gembiralah dan sambutlah jamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu dan bersama rohmu. Pastor Wakil Uskup untuk Kevikepan Manado, Pastor Benediktus Pangke MSc bersama dengan para pastores Kevikepan Manado, diakon, pimpinan-pimpinan umat dari paroki-paroki, khususnya dari paroki Bunda Teresa Kalkuta, Bapak Ibu, orang muda, remaja, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Saudara-saudari, Yesus yang lahir sebagai manusia dibesarkan oleh ibu bapanya, yaitu Maria dan Yusuf. Sebagai keluarga mereka hidup dan tinggal di Nazaret, bukan suatu keluarga yang terpandang oleh karena kekayaan dan kepandaian, jabatan, serta karier. Mereka adalah keluarga sederhana, keluarga tukang kayu. Keluarga Nazaret menjadi keluarga yang bersatu dan damai karena Tuhan Yesus sendiri yang mempersatukan dan menghangatkan hidup keluarga itu. Yusuf mendampingi dengan bijaksana, Maria membesarkan dengan kesabaran dan cinta. Yesus tumbuh dan berkembang semakin dewasa dalam rengkuhan kasih kedua orang tuanya. Semoga keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga Katolik mendapatkan butir mutiara seperti keluarga Nazaret dan mampu meneladan keluarga kudus ini.
menyadari betapa besar kasih Tuhan di dalam perjalanan hidup kita masing-masing, keluarga-keluarga kita, umat di KVKPAN Manado ini. Marilah kita dengan rendah hati mengakui bahwa kita kadang-kadang kurang bersyukur atas pemberian-pemberian Tuhan yang dianugerahkan kepada kita sesederhana biasa apapun, lewat peristiwa-peristiwa hidup, lewat perjumpaan-perjumpaan, lewat tanda-tanda yang kita alami. Marilah kita juga karena itu mengakui kekurangan dan dosa-dosa kita. Saya juga minta maaf karena rencananya jam 5 mulai perayaan Ekaristi ini, tapi datang agak terlambat. Maka mari kita dengan rendah hati mengakuinya semua di hadapan Tuhan dan sesama, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita melambungkan pujian kita kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nada kemuliaan. Gloria in excelsis Deo.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kelahiran putramu di tengah-tengah kami. Dialah sabdamu yang menjelma menjadi manusia, lahir dari rahim perawan Maria, dan tumbuh berkembang dalam keluarga kudus Nazaret. Semoga dengan perayaan Natal umat Kefikepan Manado bersama pemerintah kota Manado ini, Engkau melimpahkan berkat-Mu kepada keluarga kami, sehingga kami hidup rukun dan damai dalam semangat kasih. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Lukas. Anak-anakku, dengarkanlah aku. Tuhan telah memuliakan Bapa di atas anak-anaknya, dan hak itu atas para anaknya Ia teguhkan. Barang siapa menghormati bapanya, ia memulihkan dosa, dan siapa yang memuliakan ibunya, ia sama dengan orang yang mengumpulkan harta. Barang siapa menghormati bapanya, ia sendiri akan mendapat kesukaan pada anak-anaknya, dan apabila bersembayang, niscaya doanya dikabulkan. Barang siapa memuliakan bapanya akan panjang umurnya, dan orang yang taat kepada Tuhan menenangkan hati ibunya. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, dan jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah kau maafkan. Jangan menistakan dia sewaktu engkau masih berjaya. Kebaikan yang ditujukan kepada Bapa tidak akan terlupakan. Sebaliknya, akan dibilang sebagai pemulihan segala dosamu. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang
ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kalianlah orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi oleh-Nya. Maka kenakanlah belas kasihan, kemurahan, dan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan hendaknya kalian saling mengampuni bila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sebagaimana Kristus mengampuni kalian, demikian pula kalian hendaknya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah cinta kasih, tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, karena untuk itulah kalian dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu. Hendaknya kamu saling mengajar dan menasihati dengan segala hormat. Nyanyikanlah mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dari segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan pengantaraannya bersyukurlah kepada Allah Bapa kita. Hai para istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai para suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadapnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan.
Hai para bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir aku panggil anakku." Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di Mesir dalam mimpi. Kata malaikat itu, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah mendengar bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Para pastores, pimpinan umat dari seluruh paroki di Kefikepan Manado, Bapak Ibu, orang muda, remaja, anak-anak, para undangan sekalian, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat Hari Raya Natal berkali-kali. Sampai dengan hari ini, karena di dalam liturgi gereja kita, hari Jumat tanggal 30 Desember ini adalah hari ke-6 di dalam apa yang disebut oktav Natal. 8 hari Natal dirayakan secara meriah, terutama di dalam liturgi gereja. Kita sudah mempersiapkan Natal ini dengan upacara sebelum hari H-nya. Untuk umat Katolik, orang tahu kita menunggu 4 minggu lamanya mempersiapkan Hari Raya Natal ini. Dalam apa yang disebut masa Advent. Advent berarti kedatangan Tuhan yang lalu dipersiapkan dengan berjaga-jaga, berdoa, dan menyiapkan batin hati, termasuk juga yang terjadi di paroki-paroki, wilayah-wilayah rohani, yaitu mengaku dosa kita. Supaya dengan demikian, perayaan Natal ini sungguh-sungguh menjadi suatu kabar sukacita di dalam hati kita pertama-tama bahwa Tuhan datang, lahir di muka bumi ini sudah 2022 tahun yang lalu, namun pada hari-hari ini, hari Natal, kita merayakannya mulai dari hati kita. Tuhan datang, lahir di tengah-tengah kita, di dalam hati kita, dalam keluarga-keluarga kita, dalam komunitas-komunitas, dalam masyarakat juga, dan itu kita rayakan secara meriah di dalam liturgi gereja. Karena itu maka sejak hari Natal kita merayakan Natal secara meriah dalam liturgi selama 8 hari berturut-turut di dalam apa yang disebut oktav Natal. 8 hari mulai dari tanggal 25, 26, 27, 28, 29, sekarang hari ke-6, esok tanggal 31 tutup tahun, dan tanggal 1 hari ke-8 tahun baru 2023 yang disebut tahun 2023 Masehi, untuk memperingati kedatangan Tuhan pada tahun yang baru 2023. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian kita melihat bahwa hari-hari ini memang hari-hari besar, termasuk hari ini yang diadakan oleh Kefikepan Manado dengan perayaan bersama sekefikepan 13 paroki dan dengan mengundang pemerintah dari kota Manado. Dan dalam perayaan ini pada hari ke-6 dalam kalender liturgi gereja kita ditetapkan sebagai hari pesta keluarga kudus. Karena itu bacaan-bacaan yang kita dengarkan tadi diambil dari pesta keluarga kudus. Bacaan pertama dari kitab Sirah yang mengungkapkan, kalau kita dengarkan baik-baik, temanya
barang siapa takwa kepada Tuhan, menenangkan hati. Pertama dikatakan hati ibu, tapi orang tahu juga yakin tentu menenangkan hati bapa. Dengan kata lain, barang siapa takwa kepada Tuhan akan menenangkan, menghormati orang tuanya, baik bapa dan ibunya. Sedangkan dalam bacaan kedua, kita diajak oleh Paulus dalam suratnya kepada umat di Kolose bahwa di dalam membangun kehidupan ini, baik dalam relasi kita dengan Tuhan, di dalam ketakwaan kepada Tuhan, dan karena itu juga lalu menyenangkan dan menghormati orang tua kita, bahwa itu hanya bisa terjadi karena ada satu ikatan yang mendasar, ikatan yang sangat mengikat satu sama lain. Kolose 3 terutama ayat 14 mengatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah cinta kasih, tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dikatakan oleh Paulus di atas semuanya itu. Apa itu semuanya? Dalam ayat-ayat sebelumnya 12 dan 13 diuraikan. Saudara-saudara, kalianlah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi olehnya. Maka kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan hendaknya kalian saling mengampuni bila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sebagaimana Kristus mengampuni kalian, demikian pula kalian hendaknya mengampuni. Nah, dengan kualitas-kualitas ini, kualitas Kristiani, lalu Paulus menegaskan, dan di atas semuanya itu kenakanlah cinta kasih sebagai tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama dan bacaan kedua diterangkan apa artinya itu di dalam relasi hubungan suami dan istri, dan dalam hubungan relasi antara orang tua dengan anak-anak, bagaimana sikap satu sama lain, suami dan istri, dan orang tua dengan anak-anak. Kata kuncinya, kalau ada kasih yang mengikat, maka banyak hal bisa diselesaikan. Kalau ada cinta, maka kesalahan-kesalahan, bahkan dosa-dosa pun kita bisa maafkan dan ampuni. Bercermin pada Yesus yang sampai pada akhir ketika ia digantung di salib, bahkan sampai pada kebangkitannya dalam perutusan kepada murid-murid, Yesus menekankan untuk saling mengampuni. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tahu apa yang mereka lakukan terhadapnya. Dan ketika Yesus bangkit, perutusannya antara lain, dosamu diampuni, dan karena itu hendaknya juga kamu mengampuni dosa-dosa orang yang bersalah. Hendaklah kamu juga melepaskan apa yang kamu lepaskan akan dilepaskan, apa yang kamu ikat belenggu, maka tentu itu juga akan terbelenggu. Terbelenggu di mana? Terbelenggu di hati, karena tidak ada keterbukaan untuk mengampuni orang-orang yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, kasih sebagai tali pengikat yang lalu mempersatukan relasi antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak. Lebih daripada itu, lebih jauh daripada itu, relasi kita dengan Tuhan terungkap secara nyata di dalam keluarga kudus Nazaret
Yosef, Maria, dan Yesus. Dan dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan ya, salah satu contoh tanpa banyak kata seorang bapak ayah, yaitu Yosef, bapak pengasuh, yang dalam kitab suci kalau dicari-cari tidak ada satu kata pun keluar dari mulut Yosef. Dari Maria masih ada beberapa kata, tapi dari Yusuf ini tidak ada satu kata pun. Tapi tindakannya luar biasa. Tindakannya jauh lebih menentukan, kreatif, dengan tindakan-tindakan yang cepat daripada ribuan kata yang diucapkan oleh orang lain. Jutaan kata yang ditulis secara emas oleh berbagai pihak yang sepakat untuk berdamai, oleh berbagai pihak, bahkan bangsa-bangsa di dunia ini sepakat untuk menjaga persekutuan, untuk menjaga persatuan, ditulis dengan tinta-tinta emas dengan harga yang mahal. Dari mulut Yosef tidak ada satu kata pun, tetapi tindakannya jauh melebihi ribuan atau jutaan kata yang dituliskan atau yang diucapkan. Dan kita tahu minimal dua tindakan yang kreatif dan cepat dari Yosef ketika dia mengetahui bahwa Maria sudah mengandung tanpa campur tangan manusia. Dan dia bermaksud untuk meninggalkan Maria secara diam-diam, nyandak mau beki malu, tapi dia lalu dijumpai oleh Tuhan dalam mimpi dengan mengatakan, Yosef, tidak usah takut mengambil Maria, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan yang kedua, bacaan hari ini yang kita dengarkan ketika kanak-kanak Yesus ada di dalam ancaman. Orang tahu ancaman itu karena apa? Karena kunjungan 3 raja dari timur ke Herodes yang adalah raja yang sah dengan keluarganya. Dia terkejut mendengarkan pertanyaan dari raja-raja ini yang mengikuti tuntunan bintang. Di manakah raja yang baru dilahirkan? Raja Israel yang baru dilahirkan. Kami datang untuk menyembah dia. Herodes bayangkan bisa terkejut, marah pasti, tapi dia tenang secara politis. Ada cara-caranya untuk menanggapi pertanyaan rekan-rekan atau teman-teman raja ini yang datang dari jauh. Secara politis dia panggil pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh agama, dan ahli-ahli kitab suci dan bertanya, di manakah raja yang baru dilahirkan di tanah ini, di tanah saya punya kekuasaan, wilayah kekuasaan? Jawabannya adalah kitab suci Perjanjian Lama, di Bethlehem, sebab engkau Bethlehem bukan kota yang terkecil, tapi daripadamulah akan lahir juru selamat. Secara politis lagi, sesudah mendengarkan itu, Herodes katakan, oke, silakan pergi, dan kalau kamu sudah ketemu kanak-kanak itu, maka datanglah kepada saya. Beritahukan di mana dia ada, supaya saya juga pergi menyembah dia. Begitu ketiga raja itu berangkat, dan ternyata dengan bimbingan dari bintang, entah bagaimana caranya, sampai di Bethlehem, kota Daud itu, dan mereka berjumpa dengan kanak-kanak Yesus yang lahir luar biasa, kontras sekali. Raja orang Yahudi yang baru lahir ini lahir bukan di istana, apalagi di istana Herodes. Lahir bukan di rumah-rumah yang mewah dan memadai, tapi lahir di sebuah kandang, di gua, dengan kehadiran dari orang-orang yang bisa dihitung. Yosef, Maria, para gembala yang dapat kabar dari malaikat Tuhan, hari ini telah lahir juru selamat di kota Daud. Dan binatang-binatang yang ada yang digambarkan di dalam kandang Natal, ya, setiap kali kita merayakan Natal,
yang diprakarsai jauh ya sebelum ini. Pada tahun 1223 Fransiskus Assisi memperagakan peristiwa kelahiran itu di dalam peragaan yang hidup lewat peristiwa kelahiran Tuhan Yesus itu. Dan itu orang lanjutkan sekarang sampai sekarang ini. Saudara-saudara yang terkasih, ketiga raja itu mau kembali, tapi mereka diberitahukan di dalam mimpi agar jangan kembali kepada Herodes, sebab Herodes mempunyai maksud jahat. Lalu dikatakan, pulanglah, hendaknya kamu pulang, dan dikatakan, pulanglah mereka, Matius 2 ayat 12, ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudara yang terkasih, sesudah peristiwa itu, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Dan malaikat berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Saudara-saudara, kembali Yusuf secara kreatif dan dengan kepekaan spiritualnya, lalu membawa kanak-kanak Yesus bersama Maria mengungsi ke Mesir. Peristiwa kedua. Dan yang ketiga dalam bacaan yang sama ini, sesudah indah pada waktunya, Herodes Agung itu tidak ada lagi, maka Yusuf juga diberitahukan untuk kembali membawa kanak-kanak Yesus itu bersama Maria kembali ke tanah suci. Dan demikian dikatakan dalam Injil yang orang dengarkan tadi. Maka diambilnya anak itu beserta ibunya, pergilah mereka ke tanah Israel. Dan mereka tinggal di Nazaret. Kembali kepekaan dari seorang ayah, dikatakan bapa pengasuh, yang mempunyai kepekaan dan kecerdasan tertentu, dan dengan gerak cepat, tindakan cepat, kreatif untuk menyelamatkan anak ini. Pada hari raya pesta keluarga kudus ini, luar biasa bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk berefleksi keluarga-keluarga, baik bapa maupun ibu, suami maupun istri, dan anak-anak tentang peran kita masing-masing di dalam hidup ini bercermin pada keluarga kudus dari Nazaret. Tentang Yosef, orang so tahu minimal 3 peristiwa di mana dia kreatif, cerdas membaca tanda-tanda, cerdas untuk mendengarkan discernment, mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan, karena semata-mata dia mau melindungi dan bertanggung jawab sampai anak-anak ini diselamatkan. Sedangkan Maria sudah dari awal orang dengar tentang figur ini, ibu ini yang mempunyai kepedulian dan mempunyai cinta yang terbuka, cinta yang sabar, ia menunggu lama dalam kandungan, menunggu lama mengikuti perjalanan kanak-kanak ini sampai menjadi besar, bertambah besar dan bijaksana, berkenan kepada Tuhan dan kepada sesama. Dan orang tahu bagaimana dia menyertai kanak-kanak Yesus, kanak-kanak ini sampai kepada kedewasaan dan penampilannya di muka umum sampai akhir, sampai mati di kayu salib. Dan kemudian menunggu bersama para murid dalam kebangkitan dan turunnya Roh Kudus. Luar biasa peran dari ibu 2022 tahun yang lalu. Dengan pendidikan apa? Dengan fasilitas yang bagaimana? Contoh kelahirannya di gua, tetapi kembali seperti Yosef, dia juga mempunyai kecerdasan tertentu, mempunyai kecerdasan spiritual untuk membaca tanda-tanda, untuk membaca peristiwa-peristiwa, dan untuk mendengarkan dan melihat bahwa perjumpaan-perjumpaan sesederhana apapun, juga di dalam bayi yang dikandungnya dan dilahirkan, ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada perjumpaan sederhana ini. Dan akhirnya Yesus yang tumbuh menjadi besar, menjadi bijaksana, bertambah bijaksana, dan berkenan kepada Tuhan dan sesama. Luar biasa,
Anak ini bukan kita rayakan saja di kandang sebagai kanak-kanak, tapi anak ini yang mulai menyadari siapa dia, identitasnya. Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapa, mulai dari Bapa Yosef, tapi bahwa saya juga harus berada di rumah Bapakku, yaitu yang kemudian orang tuanya pasti bingung, tidak mengerti, tapi kemudian Yesus katakan bahwa kalau kamu berdoa, berdoalah demikian: Bapa kami, Allah yang kamu sembah dan muliakan itu adalah Bapa, Bapakku dan Bapa kamu. Dan kemudian kita tahu juga pada akhir hidupnya menjelang kematiannya, dia menghibur para murid dengan mengatakan, ngoni ndak usah khawatir, aku akan pergi dan menyediakan tempat bagi kamu, karena di rumah Bapakku ada banyak tempat. Saudara-saudara, lihat luar biasa ini hubungan relasi dari keluarga kudus ini, mulai dari keluarga, dari memang orang tahu Yesus dari Allah menjadi manusia, tapi berkembang di dalam keluarga ini, keluarga manusiawi, sama seperti kita, keluarga-keluarga kita, tapi kemudian Yesus mengajak lagi kita untuk kembali kepada Bapa yang sejati, Bapa di surga. Mari kita mohon agar perayaan Natal pada hari ke-6 ini dengan tema Keluarga Kudus Nazaret menjadi inspirasi bagi kita, mengilhami kita, menerangi kita, dan sekaligus juga mendorong kita untuk menghidupi kehidupan keluarga-keluarga kita dengan peran-peran kecil atau biasa apapun akan sangat berarti di dalam pertemuan bersama. Bukan hanya keluarga sendiri, tapi seperti keluarga Nazaret itu, keluarga kudus, ternyata menjadi pewartaan bagi orang sekalian sampai sekarang ini. Semoga demikian. Saudara sekalian, setelah kita mendengar homili dari Bapak Uskup, mari kita mengakui iman kita dengan kredo yang panjang. Untuk itu mohon menyanyikan kredo dalam puji syukur nomor 374 berganti-ganti antara kor dan umat seperti dalam teks buku itu. Ketika tiba pada et incarnatus est, kita berlutut untuk mengenangkan peristiwa yang kita rayakan hari-hari ini, yang yakni penjelmaan Allah Putra. Credo in unum Deum, Pater omnipotente, Factor in celi et terre, visibilium omnium, et invisibilium, et unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex paternatum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum ferrum, de Deo ferro, genitum non factum, consubstantialem patir, perquem omnia facta sunt, qui prospertes homines, et porter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est crucifixus
sia pro nobis, sub non sia Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit sia die, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et interim venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regnit non erit finis, et incarnatus Sancto Dominum, et vivificantem, qui ex pater filioque procedit, qui cum pater et filio simul adoratur, et glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Kita siapkan doa umat. Allah Bapa berkenan tinggal di antara kita dan mengangkat kita sebagai putra-putrinya yang terkasih. Mari kita panjatkan doa-doa yang mengalir dari iman akan kasih-Nya yang teramat agung. Marilah kita berdoa bagi gereja. Ya Bapa, semoga iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus Putramu memperbarui dan menyempurnakan gerejamu dalam perjuangan mewartakan cinta kasih-Mu di tengah dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi orang yang lemah, miskin, dan tersingkir. Ya Bapa, semoga kelahiran putramu di Gua Betlehem menguatkan iman dan harapan untuk membangkitkan semangat mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir dalam perjuangan hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk pemerintah Kota Manado. Ya Bapa, semoga kehadiran putramu di tengah-tengah kami terus menguatkan para pemerintah Kota Manado untuk terus berkarya dalam mengembangkan dunia pemerintahan yang adil, damai, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kota Manado. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi seluruh umat Kefikepan Manado. Ya Bapa, semoga kami umat Kefikepan Manado semakin terdorong untuk menghayati teladan hidup keluarga kudus Nazaret, sehingga kami menjadi sehati sejiwa
dalam menata hidup menggereja saat ini. Dampingi dan lindungi kami semua umat-Mu, dan semoga kami saling memperkuat dalam iman, harapan, dan kasih kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi keluarga-keluarga kita masing-masing. Semoga Allah Bapa memberkati keluarga-keluarga kita dalam usaha menciptakan suasana akrab, terbuka, dan penuh cinta kasih berdasarkan iman yang mendalam kepada Yesus Putra-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud-wujud khusus misa ini, bersama seseorang yang mengucap syukur atas terkabulnya novena kanak-kanak Yesus, kita juga bersyukur bersama keluarga Tumeu Longdong atas berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari serta tugas pekerjaan dari seluruh anggota keluarga. Kita juga mohon berkat bagi seluruh keluarga dalam wilayah rohani Santa Elizabeth dari Lutsi Tania GPI bersama dengan keluarga Kumolontang Tololiu memohon rahmat keselamatan jiwa bagi Bapak Ignatius Tololiu yang berpulang 1 tahun yang lalu. Bersama dengan keluarga Tumewu Longdong memohon rahmat keselamatan jiwa bagi almarhum Januarius Rumbayan Tumewu, Opa dan Papa terkasih pada tanggal 12, meninggal pada tanggal 12 November 2021. Dan bersama dengan keluarga Tiesen Manahampi bersyukur atas hari ulang tahun ke-38 Ibu Daisy Manahampi pada hari ini tanggal 30 Desember 2022. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami, hidup adalah suatu permohonan terus-menerus akan karya penyempurnaan-Mu kepada kami. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu, juga doa yang ada di dalam batin dan hati kami masing-masing, dan sempurnakanlah hidup kami dalam diri Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Persiapan persembahan, kita bernyanyi Opo Wananatas. Opo wananatas embonese mengale-ngale, embonese mengale-ngale, Tuhan pakalavira, kuramo kalale ulangi, tentumo kalale untana. Kuramo kalale untana, tentumo kalale tainto. Kita ito ungkaria
Enima pasusuat umat, enima pasusuat man karya, wiasi opo mananata, siapa wananatas, siasi matau ampele, siasi matau ampeleng, mamuali wampa poin tanah. Puji syukur 456. Para malaikat bernyanyi 456. Para malaikat bernyanyi di tengah malam sepi, bergema di padang sunyi, warta suka surgawi. In excelsis in excelsis tampaklah utusan surga yang bersinar mulia, pengembala pun takutlah menyaksikan sinarnya. In excelsis Deo,
Marilah saudara-saudari kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kepadamu kami persembahkan kurban pendamaian ini. Kami mohon dengan rendah hati, semoga berkat doa Santa Perawan Maria, Bunda Allah, dan Santo Yusuf, Engkau meneguhkan keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui penjelmaannya hari ini, Dia yang tampil cemerlang memulihkan kami. Sebab ketika kerapuhan kami ditopang oleh sabdamu, tidak hanya kefanaan insani kami beralih menuju kemuliaan kekal, tetapi juga berkat persatuan yang mengagumkan, kami dipulihkan kembali menjadi abadi. Dari sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dengan sukacita tiada henti-hentinya melambungkan kepadamu pujian dan nyanyian ini.
merupakan doa syukur agung yang ketiga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan yang kami unjukkan bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Anamnesa yang ketiga. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang tulus hati, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, bersama Santa Bunda Teresa dari Kalkuta, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami.
Kami mohon Tuhan semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Benediktus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Sesudah doksologi umat menjawab amin meriah. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Umat terkasih yang boleh menerima komuni adalah umat Katolik yang sudah dibaptis dan sudah menerima sakramen Ekaristi serta mereka yang tidak berhalangan. Terima kasih.
Sementara sambut, kita berjanji dari Mada Bakti nomor 330. Mada Bakti 330, Yesus selamat datang. 330. Yesus selamat datang, hari lahirmu lama ditunggu umat dengan rindu. Dahulu para nabilah dipilih Tuhan, putranya kini yang menjadi utusan. Selamat datang. Hari lahir Kristus, bukti yang nyata betapa cinta Tuhan pada kita. Amanat Yesus yang dibawa dari Bapa, ampun untuk dosa, bahagia di surga, cinta Tuhan. Umat manusia di tangan setan, dosa merajalela tak tertahan. Kita dibebaskan Kristus dari jajahan, dunia merdeka kerajaan Tuhan sudah datang. Puji syukur 455. 455 Gembala pergilah cepat. Gembala pergilah cepat, cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Sang Raja Israel. Sang Sabda kini menjelma menjadi manusia. Lekaslah berjumpa dengan Tuhan Al-Masih yang mulia. Saudara-saudari, pada pesta keluarga kudus ini ada kebiasaan untuk memberkati keluarga-keluarga. Tapi untuk menghemat waktu, keluarga-keluarga tidak usah tampil satu persatu ke depan altar. Sebagai gantinya, semua akan diberkati sekaligus. Uskuplah yang berkeliling untuk memberi berkat lewat keluarga, lewat air kudus yang diricikan atas kita. Sementara itu kita menyanyikan lagu syukur kepadamu Tuhan dari puji syukur nomor 592. Kemudian Bapak Uskup akan memberikan berkat khusus untuk Wakil Wali Kota, Bapak Sualang. Setelah upacara misa selesai, para undangan dan seluruh umat dipersilahkan mengambil tempat di luar, di bawah tenda, untuk kita melanjutkan acara Natal bersama kita di situ.
Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Penyayang, Engkau sudah menyegarkan kami dengan sakramen surgawi. Semoga kami senantiasa mengikuti teladan keluarga kudus, agar sesudah suka duka dunia ini, kami masuk dalam persekutuan abadi bersama mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Empat dua tujuh, Mada Bakti 427. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi. Kami jadi putra-Mu. Kau tumbuhkan dalam hati pengharapan dan iman. Kau korbankan cinta suci dan semangat berkorban. Kami Kau lahirkan ulang untuk hidup bahagia dalam kerajaan-Mu. Kami hendak mengikuti jejak Yesus Sang Abdi, mengamalkan cinta bakti di masyarakat
Kau tumbuhkan dalam hati pengharapan dan iman. Kau korbankan cinta suci dan semangat berkorban. Kami Kau lahirkan ulang untuk hidup bahagia dalam kerajaanmu. Sebelum mohon berkat untuk torang semua, torang minta berkat khusus untuk pemerintah yang dengan kehadiran dari Bapak Wakil Wali Kota. Sambil mengucapkan terima kasih secara khusus untuk liturgi ini, masih akan dilanjutkan nanti untuk kehadiran kita semua tanpa kecuali yang terlibat, para pastores, khususnya Pastor Paroki Bunda Teresa GPI, Pastor Petrus Tinangon, bersama dengan Dewan Paroki, seluruh pimpinan umat wilayah rohani, stasi, dan juga kelompok kategorial, dan seluruh umat yang sudah terlibat, khususnya luar biasa kita tanya, oh ini KOR ini dari OMK ke Fikepan Manado. Ya tidak gampang mau kumpul orang muda ya pada hari libur macam begini, tapi luar biasa dorang pe komitmen ya. Ini warisan dari orang-orang tua mereka ya, warisan rohani, iman, kasih yang mereka sekarang ya sumbangkan lewat lagu-lagu yang mengangkat-angkat hati kita ya, sampai kita tadi rasa-rasa mau terangkat ke surga ya. Terima kasih untuk semuanya dan mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga nama Tuhan dimuliakan dari sekarang ini sampai selamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Pengasih memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 457. 457 Kita Surga Bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, bermaklumkan segera, kabar baik cemerlang, lahir Kristus sang terang. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia, dinaungi sayapnya, tak memandang dirinya, maut pun diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja Demikian sudah kita ikuti bersama misa syukur perayaan Natal bersama. Pemerintah Senja, sekarang so besar toh, ini mau Natal, kira-kira ada apa yang Senja ingin mau sampaikan Pak Mama dan Papa dang? Waktu demi waktu, ku cari jawaban dari semua ini. Namun, semua bagai fata morgana. Papa dan Mama lagi begitu. Ndak ja perhatikan pas Senja. Sibuk kerja terus. Oh, nih anak mulai pandai, Kang. Selama ada baking ini. Ya bos, anak lagi belum kelar-kelar itu sebelah. Dia membawaku, menuntunku selama ini untuk semua jawaban yang kuharap. Sampai sekarang juga supaya Senja tahu itu semua demi Senja. Kita ini kerja for Senja. Waktu bergulir tak terkendali. Mana lupa nggak sampai pesanan buket? Aduh. Ku bersandar pada detik-detik waktu. Aku terpuruk, aku jatuh. Torang harus masuk gereja, jangan iko nganape orang tua kelakuan. Iya, memang kita sadari. Orang selalu lupa diri. So sadar dong, Kang. Juga nanti dia berubah.
salah, yang nak berubah salah ya toh. Mau jabatan, mau ada jabatan, semua itu sama di mata Tuhan. Kita mau masuk dulu di ruangan. Dorang coba tunggu kuat. Waktu dia hamil Pak Senja, Ibu Rini menangis di pilar sana. Dulu pe susah, orang ingat Pak Tuhan. Yang penting orang kasih kesempatan orang untuk berubah, no? Selama Senja nak masuk gereja dengan Iko PPA. Pokoknya jangan lupa di gereja, no? Seseorang mau berubah, orang juga nak tahu kapan. Iya juga sih. Berharap kapan bisa memeluk harapanku. Ku bertahan dan bertahan. Inilah kisahku. Senja.